Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan dan juga kelancaran dalam aktivitas pada hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini dalam mata pelajaran fikih kelas 9 Madrasah Sanawiyah, saya akan menjelaskan tentang toharoh dan landasannya. Yang pertama yaitu pengertian dan landasan syariah. Toharoh adalah bersih, suci dari kotoran. Akan tetapi menurut istilah, toharoh adalah suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga suci dari najis untuk sahnya ibadah seperti ibadah sholat, tawaf dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tatahhur. Mendekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci. Apabila mereka benar-benar suci, campurilah mereka sesuai ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Itu adalah suatu landasan yang mana kita itu sebagai manusia diharuskan untuk bersuci karena Allah sangat mencintai orang-orang yang suci. Yang kedua yaitu klasifikasi toharoh. Klasifikasi toharoh ini ada dua macam, yaitu yang pertama toharoh dari hadas, yang kedua yaitu toharoh dari najis. Hadas sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama hadas kecil. Yang mana hadas kecil itu contohnya sesuatu yang membatalkan wudhu, itu hadas kecil. Ataupun batalnya wudhu, itu hadas kecil. Ya seperti kentut, memegang perempuan, yang laki-laki memegang perempuan yang bukan mahramnya, maka akan batal wudhunya. Ketika hadas kecil, itu bisa disucikan dengan berwudhu. Yang kedua yaitu hadas besar. Yang mana hadas besar ini seperti contoh seseorang itu junub, haid, nifas dan sebagainya. Itu termasuk contoh-contoh tentang hadas besar. Maka ketika seseorang itu memiliki hadas besar, maka harus disucikan dengan mandi wajib, ataupun bisa disebut dengan mandi jinabah. Klasifikasi yang kedua yaitu tentang najis. Yang mana najis sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis yang paling ringan. Seperti najisnya air kencing seorang anak kecil ataupun bayi di bawah umur 2 tahun. Yang mana dengan catatan bayi tersebut ataupun anak kecil itu tidak ataupun belum makan sesuatu hal ataupun makanan-makanan yang lain terkecuali hanya air susunya ibu. Yang kedua yaitu najis mutawasithah, najis yang sedang, yang di tengah-tengah. Seperti contoh kotoran-kotoran binatang, kotoran-kotoran manusia, terkecuali dengan kotorannya anjing dan babi. Maka selain dua itu termasuk adalah najis mutawasithah ataupun najis yang paling sedang. Yang ketiga yaitu najis mughalazah. Nah, najis yang ketiga ini najis yang paling berat. Dalam tingkatannya dia najis yang paling berat. Seperti najisnya anjing ataupun najisnya babi. Kemudian sumber toharoh. Sumber toharoh ini yang pertama yaitu air. Air itu ada 3. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air suci dan mensucikan. Jadi air ini dalam arti air mutlak ini, air itu suci dan bisa mensucikan. Mensucikan itu bagaimana? Bisa untuk berwudu. Dan air ini jelas sifatnya itu asli air, belum tercampur sesuatu hal lain
ataupun tercampur air-air lain ataupun tercampur dengan cairan-cairan lain, jadi masih murni. Yang kedua yaitu najis musta'mal. Sebelum masuk yang kedua, dari air mutlak itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu air hujan, asli turun dari langit. Yang kedua yaitu air laut. Yang ketiga air sumur. Yang keempat air sungai. Yang kelima air salju. Dan yang terakhir air embun. Itu semuanya adalah macam-macam air yang mutlak atas kesuciannya dan bisa mensucikan. Air yang kedua yaitu air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, seperti air sisa wudhu. Ketika kita berwudhu, pasti di tempat basuhan tadi itu ada mengalir air. Nah, jatuhnya air dari tempat wudhu tadi, anggota yang untuk diwudhui ataupun anggota yang kena wudhu itu jatuh. Nah, air yang jatuh itulah air musta'mal. Dan yang ketiga yaitu air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah air yang berubah sifat aslinya, seperti baik itu berupa warnanya, baunya ataupun rasanya. Dalam hal ini terjadi karena tercampurnya sesuatu yang dari luar, seperti teh. Awal mulanya air putih murni, air mutlak. Nah, kecampur dengan teh, maka air ini menjadi mutaghayyir. Ataupun air yang terkena najis ataupun benda-benda suci yang lain, sehingga air tersebut sudah hilang kemurniannya. Itulah air mutaghayyir. Selanjutnya yaitu dari sumber toharoh tadi. Yang pertama yaitu air, itu digunakan salah satunya yaitu untuk berwudu. Wudu sendiri mempunyai fardunya wudu dan juga ada yang membatalkan wudu. Yang pertama yaitu fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang mana membasuh wajah itu dari batasan bagian atas yaitu dari tempat tubuhnya rambut, dan bagian yang bawah yaitu dagu, dan bagian yang kiri yaitu daun telinga kanan dan kiri. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan beserta dengan kedua sikunya. Jadi batasnya tangan itu sampai kedua siku. Ketika kok berwudu itu, ketika membasuh wajah itu kok belum sampai ke siku, maka ya belum sempurna wudu seseorang tersebut. Yang keempat yaitu mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki beserta dengan mata kakinya. Kalau yang tadi tangan itu batasnya adalah kedua siku, kalau kaki itu batasnya adalah mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu apa? Tertib itu urutan dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki. Nah, itu yang namanya tertib, urutan dari posisinya masing-masing. Jangan sampai terbalik. Yang kedua yaitu yang membatalkan wudu. Yang mana yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kedua jalan, baik jalan kubul ataupun dubur. Itu bisa membatalkan wudu. Meskipun yang keluar itu hanya angin ataupun sesuatu benda suci yang keluar, maka tetap batal. Ataupun dari jalan belakang ya biasanya berarti kotoran. Yang kedua yaitu hilangnya akal ataupun kesadarannya hilang, maka akan batal wudunya. Nah, tiba-tiba menghilang gitu kan ya. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Itu akan membatalkan wudu dengan syarat tanpa penghalang. Kalau masih ada penghalangnya ya enggak batal. Yang nomor 4 yaitu menyentuh kelamin dengan telapak tangan dengan tanpa penghalang. Baik itu kelaminnya sendiri ataupun kelaminnya orang. Maka yang memegang ataupun yang menyentuh itu akan batal. Yang terakhir yaitu murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam, sudah jelas wudunya batal. Sumber toharoh yang kedua yaitu debu.
Kalau debu itu sudah jelas digunakan untuk tayamum. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala hubbuban illa akhiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minan aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatamamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafur. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlari sehingga kamu mandi. Maka kamu sakit jika kamu sakit sedang ataupun dalam sedang perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik ataupun debu yang suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu untuk tayamum. Rukunnya tayamum yaitu yang pertama niat, yang kedua menggunakan tayamum yang suci, menggunakan debu yang suci. Yang ketiga yaitu mengusap bagian wajah dan tangan. Dan terakhir yaitu tertib. Dan terakhir yaitu niatnya wudu dan tayamum. Niatnya wudu adalah nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Dan niatnya tayamum yaitu nawaitu tayamum alistibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang mana letaknya niat itu berada di dalam hati. Kapan waktunya? Ketika berwudu, ya di saat membasuh wajah yang pertama kali. Di saat pertama kali tangan kita diletakkan pada bagian wajah, disitulah kita mulai meniat. Begitu pula dengan tayamum, dan juga pas mengusap wajah, maka kita berniat nawaitu tayamum alistibahati sholati fardholillahi ta'ala. Baiklah, mungkin dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita sebagai mukmin ataupun orang Islam, ayo kita mulai dari sekarang memperbaiki diri dari masalah yang paling utama, yaitu masalah thaharah. Karena thaharah ini untuk di era-era zaman sekarang yaitu kurang perhatiannya tentang thaharah, baik itu dari suci pakaiannya, suci dari najis, suci dari hadasnya dan sebagainya. Maka dari itu ayo kita sama-sama memperbaiki diri kita, karena tujuan kita hanya satu, yaitu bahagia di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.